Wa may yatawakkal 'alallah, dan barang siapa yang tawakal kepada Allah fahuwa hasbuh, Allah cukupi keperluannya. Tidak ada yang lebih pahit dari berharapnya hati kepada Allah. Allahumma aftah lana hikmataka ya Allah. Kalau kita tawakal, gimana ikhtiarnya? Ini dia tidak ngerti arti tawakal. Tawakal itu bagian dari ikhtiar kita. Satu paket. Doa itu bagian dari tawakal. Yakin itu bagian yang paling penting dari tawakal. Ikhtiar orang yang tawakal itu adalah ikhtiar yang paling efektif dan efisien. Sederhananya gini, saudara mau ngaji ke Darut Tauhid, di sana sudah disiapkan tuh, misalkan di terminal, barang siapa yang ingin ke Darut Tauhid, silahkan naik angkot ini. Asal saudara patuh, diatur di angkot, saya antar sampai ke tujuan. Atau naik motor, siapa yang mau saya antar, dipandu sampai ke tujuan. Pakai jalan yang paling ringkas, paling aman, paling lancar. Bandingkan dengan yang ikhtiar mencari pesantren ini, tidak tahu alamat, tidak tahu jalan, sendirian tuh naik motor. Kira-kira yang paling efektif yang mana? Yang dituntun atau yang jalan sendiri? Nah begitulah ikhtiar ahli tawakal itu sempurna. Contohnya siapa? Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau adalah orang yang paling sempurna tawakalnya. Setiap perkataannya dituntun, setiap keputusannya dituntun, setiap langkahnya dituntun. Masya Allah. Tidak ada yang salah. Ada Ustaz? Hadis dulu silakan. Saya izin minum ya hadirin, maaf. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. An Umar bin Khattab radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, law annakum kuntum tawakkaluna 'ala Allahi haqqa tawakkuli la ruziktum kama turziqa at-tayra tagudu khimasan wa taruhu bitanan, rawahu at-Tirmidzi. Dari Umar ibnu Khattab radhiyallahu an berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, seandainya kalian bertawakal kepada Allah dengan sebenar-benarnya, niscaya kalian akan diberi rizki sebagaimana diberi rizkinya burung-burung, di mana mereka keluar berangkat di pagi hari dalam keadaan perut kosong dan kembali di sore hari dalam keadaan perut sudah kenyang. Hadis riwayat Imam Tirmidzi. Ini hadis ini banyak yang meriwayatkan Imam Tirmidzi, hadis Ahmad dan yang lainnya ya, Masya Allah. Nah hadirin, ini saya dapat tulisan Imam Malik berpendapat sesungguhnya rezeki itu bisa datang tanpa sebab. Cukup dengan yakin tawakal kepada Allah, Allah akan berikan rezeki berdasarkan hadis tersebut. Dalam tulisan ini Imam Syafi'i berbeda pendapat dengan Imam Malik, bahwa seandainya burung itu tidak keluar dari sangkar, maka dia tidak akan kembali dengan rezekinya, maka bergerak. Kan burungnya keluar, baru ketemu rezeki. Suatu saat, nah Imam Syafi'i, Imam Syafi'i itu muridnya Imam Malik. Kemudian untuk memperkuat argumennya, suatu saat sedang di jalan, ada orang tua yang bawa barang, dibantu saja oleh Imam Syafi'i, dan sesudah dibantu lalu memberikan hadiah makanan karena dia memberi kurma. Benar nih, kalau saya tidak nolong, saya tidak dapat kurma. Baliklah ke gurunya. Tuh, saya tadi keluar nolong, baru saya dapat kurma. Nah ini kurmanya, coba lihat.
Kata Imam Malik, benar. Saya sekarang di sini dapat kurmanya, benar. Jadi dua-duanya benar, hadirin. Jelas. Makom yang mana nih yang mau diambil? Tiap orang tuh punya tingkatan keyakinan yang berbeda-beda. Makin haqqat tawakkuli, makin sempurna tingkat keyakinannya kepada Allah. Haqqul yakin, ana inda dhanni abdi bi, itu Allah beda memperlakukannya dengan orang yang ragu ke Allah. Jadi jangan heran ada orang yang bisa mendatangkan rezeki dengan keyakinannya, karena keyakinan itu pun ikhtiar yang luar biasa, lebih sulit daripada ikhtiar lahir. Kita ikhtiar lahir semua mengerjakan, tapi ikhtiar batin meyakini hanya Allah satu-satunya pemilik rezeki, pembagi rezeki yang menguasai segala-galanya. Ininya putus harapan dari selain Allah itu sedikit. Itu para waliullah. Dan beliau pun akan ikhtiar, tapi tidak sebanding dengan kehebatan rezeki itu mengejar dirinya. Saudara, kalau gitu saya mau wali ini, wali apa? Kalau saudara itikaf, ya Allah, Engkau pemberi rezeki, tapi hatinya mana nih? Itu datang wae, datang mertua, ayo mana nanaonan, kedul, malas. Kenapa datang teh bukan rezeki malah dimarahin, beda makom. Nah hadirin sekalian, jadi surat At-Tolaq ayat 2 dan 3. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhrajan. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah beri jalan keluar dari masalah apapun bentuknya. Karena semua masalah ada dalam kekuasaan Allah. Masalah ekonomi, masalah kesehatan, masalah perasaan, masalah cinta, masalah syahwat, masalah apapun, kalau orang takwa, Allah kasih jalan keluar. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Allah berikan rezeki dari tempat yang tidak disangka-sangka, tidak diduga-duga, tidak terpikirkan sama sekali. Unpredictable. Apa artinya? Dilarang merokok ya. Yang tidak terlacak lah oleh bayangan kita. Wa may yatawakkal 'ala Allah, dan barang siapa yang tawakal kepada Allah fahuwa hasbu. Allah cukupi keperluan. Jadi pasangannya dua nih. Makanya kata Imam Ibnu Athaillah, semoga Allah merahmati beliau, kalau orang sudah diberi dua hal ini, udah dapat itu yang terbaik pemberian Allah bagi manusia. Satu, diberikan kepatuhan, karena takwa itu patuh kepada perintah Allah. Sudah iman, yakin, patuh, dan diberikan kepasrahan. Udah, ini sempurna karunia dari Allah itu. Saudara jangan iri kepada yang dikasih uang. Dikasih uang banyak, di sininya dikasih miskin, pasti tidak menikmati uang itu. Kita iri kepada orang yang diberikan kepatuhan kepada Allah, perintah Allah dipatuhi, larangan Allah dijauhi, dan hatinya tuh pasrah ke Allah, dapat dia apapun yang terbaik, insya Allah Allah berikan.